Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama penonton N2S TV, bersuah kita balik di acara Pasisi Kampung Halaman. Hari ko mudah-mudahan dosa anak sekalian, baik di kampung halaman maupun di perantauan, dalam keadaan sehat walafiat, dapat melakukan kegiatan jon aktivitasnya masing-masing. Seiring mudah-mudahan dengan semakin menurunnya tingkat pandemi COVID-19 di negari kita ko indak karano bulan indaklah bintang manenggi hari, ko indak karano tuan jon pasisi kampung halaman, indaklah kami sampai kamari. Iko ditampek nam biasa-biasa saja di salah satu bukit di kota Sibolga. Nah, di Bukit Pancuran Garobak. Bisa anak sekalian, terkait sama acara kita hari ko, ala hadir orang nan paling sehat di dunia, petinju kelas berat. Tulang, apa kabar Tulang? Sehat. Dan di tengah ada seorang pembalap, tapi bukan pemuda berbadan gelap lagi. Bapaknya masih seperti yang dulu. Mak hitam, iya kan? Pemalu, tapi berbadan gelap. Ya, orangnya pemalu iko. Iya kan? Dan kamu sendiri beserta kawan-kawanan lain, tentu acaraku ada sesuatu nan ingin kami sampaikan seperti nan lalu-lalu. Padialah patah pandayung biduk sampai juo kamuaro, alamahota kami balik sama duduk malah petaraga kasana saudaro. Dusana. Dusana penonton warga kota Sibolga dimanapun berada. Beberapa katakanlah dekadenan lalu, Sibolga kita kok banyak istilahnya hitam. Iya kan? Mulai dari katakanlah negeri small town, kota kecil tapi indah di tepi Teluk Tapian Nauli, ibu kota keresidenan masa lalu, kemudian kota berbilang kaum, kota Adipura. Nah, berarti ada ganti namanya kota Sibolga jadi kota Adipura. Gelarnya kan kalau gelar kota Sibolga biasanya koma baru gelar. Iya, kota Adipura sempat macam itu jadi semacam kebanggaan masyarakat Sibolga itu dahulu. Iya, dan untuk pernyataan itu maka adalah dibangun tugu kan? Tugu Adipura di simpang apa itu namanya? Bundaran. Bundaran tuh iya. Apa? Yang terpajang di sana kota ikan. Kota Sibolga Sibolga kota ikan. Iya, tapi kan tugunya itu kan di atasnya memang. Bentukan relief atau dari Adipura itu kan, piala Adipura itu. Nah, itu kan dulu sempat menjadi kebanggaan bagi warga kota Sibolga karena penilaiannya pun tidak hanya masalah kebersihan saja. Iya. Kebersihan kota, kebersihan apalah. Ada penilaian vokal, penampilan, ya kan, kostum, busana. Apa hubungannya ke situ? Penilaian. Penilaian tuh itu untuk mendapatkan tapi pesertanya tadi si Adipura. Karena ada penilaiannya vokal. Iya. Si Adipura pesertanya. Bukan gelar tuh. Basis harus ini deh. Drummer. Iya. Wow. Kamanu sebenarnya arah pembicaraan mama kemana arahnya sekarang? Maka jangan basiluhui. Macam film apa itu? Kemana? Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, terus ke mana lagi? Kita mengingatkan, termasuklah penonton sadonya. Sibolga ko pernah mendapat gelar kota Adipura. Dari Kementerian Lingkungan Hidup. Karena macam itu. Jadi penilaiannya bukan vokal, bukan busana, bukan Ada pulang lambai. Oke, enggak masalah. Tunggu dulu. Apa itu kriterianya?
Apa? Oh, dari Adipura Si itu. Adipura. Iya. Apa? Kebersihan kah? Tadi kan kata Mama ada beberapa yang dinilai, bukan hanya soal kebersihan saja. Iya. Apa lagi? Ikut terpaksa ini ulang nih udah. Tadi mamanya mengecekkan dah. Siapa yang memulai? Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Sebentar lah yang mengakhiri, tanam lah. Apa? Pertama tentang tata ruang kota, penghijauan dan segala macam, kebersihan, penanggulangan dan pengelolaan sampah, tertib lalu lintas, ya kan? Terus apa lagi? Tertib lalu lintas termasuk Tertib acara. mau jadi tertib acara. Tapi tertib. Suasana lalu lintas di kota tuh teratur, tertib, macam itulah. Jadi, oke lah, jangan karena kita tidak paham lah sadonya apa penilaian itu saja. Marilah kita bandingkan kriteria penilaian untuk sebuah Adipura tuh dengan kondisi kota kita Hariko. Oh, enggak bisa, Mak. Enggak bisa. Berbeda, makanya berbeda. Enggak bisa, Mak. Karena ini enggak ada penilaian. Betul. Kan biasanya gitu kan, macam kalau penilaian baru kita bersih-bersihkan. Baru karaju. Baru karaju, Iya. baru ditertibkan. Kini enggak, karena enggak ada penilaian. Makanya biarkan dia bersih-bersih. Lapis saja macam itu. Iya. Nggak tertib. Alah salah karaju macam itu dah. Kenyataannya macam itu, Mama. Kenyataan, tapi semestinya jangan macam itu. Karena Mama katakan tadi, marilah kita bandingkan ketika waktu Adipura itu sama kini. Kini enggak ada penilaian. Makanya nggak ada. Makanya tidak perlu lagi dibersihkan, tidak perlu lagi ditata. Enggak, Mama cailah. Lalu lintas semeraut, lampu merah dianggap orang itu lampu disco. Merah, hijau, kuning. Lewat saja. Beda kira lampu disco. Menginginkan saja. Mana lampunya? Jadi maksud ambo macam itu. Marilah kita sadari, ya kan? Kalau sebuah kota yang semula indah, bersih, ya kan, dengan adanya gelar Adipura itu, bak kata Oma Hitam tadi, karena tidak ada lagi perlombaan atau penilaian Adipura itu, apa lagi gunanya itu? Kan macam itu. Tulanglah dulu. Sebenarnya ini wewenang siapa? Masyarakat kah? Sebenarnya bukan soal wewenang. Enggak. Oh, yang Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab ya. Tanggung jawab masyarakat kah untuk membersihkan? Iya, yang pertama tuh tentu dari unsur pemerintahan lah dulu, baru masyarakat ikut berpartisipasi ke macam itu. Nah, Nah, kalau itu. soal kebersihan saja, masyarakat harus pemerintah dahulu. Kan tidak juga benar tuh. Harusnya kan kebersihan itu memang pribadi kita, dari diri kita. Oke, Amu setuju itu. Artinya masyarakat sudah sadar membuang sampah pada tempatnya. Tapi tempatnya Iko tadi berlarut-larut mau seminggu udah diangkat sampah kok. Itu Masyarakat ini kan manusia, nggak sempurna. betul. Kapan sadarnya? Kalau nggak diingatkan terus. Tapi yang mengingatkan ini bukti juga nggak mau menggubris. Oke lah, sebagian masih ada masyarakat yang mau buang sampah sembarangan. Iya kan, mau ke saluran pembuang air di Banda, iya kan, bahkan di Lawi, iya kan. Ya itu pun barangkali Mama harus juga kita pertimbangkan. Mengapa ini membuang sampah di Banda, di Parit macam itu? Ada enggak sampai pembuangan sampah? Tuh. Siapa menyediakan itu? Ada juga keluhan masyarakat. Orang yang buang sampah terpaksa apa itu kakak sinin kau ujungin kelurahanin. Karena ini sampai kami kendar. Makanya pulang kepada tanggung jawab pemerintah tadi itu itu yang untuk putar. menyediakan sarana kan? Iya. Itu. Jadi kalau membuang sampah pun harus berjalan pula sampai ratusan meter. Ada di belakangnya. Adanya di belakang. Tapi kembali tadi belum ada penilaian, ya udahlah. Makanya nggak ada tempat sampah. Termasuklah soal lalu lintas kan? Iya. Kan nggak ada lagi penilaian. Ya udahlah. Baiklah situ, macet-macet lah. Karena ada gini. Ah. Banyak kan pejabat-pejabat Sibolga ini atau orang luar masuk ke Sibolga yang terbiasa di daerahnya bersih, Rapi, ya kan, rapi, tertib. membuang sampah, berpikir kan, kena nanti denda aku. Ya. Sampai aku di pintu masuk Sibolga tercengang orang itu. Wah,
Kenapa sampah banyak kali berserakan? Sampai di lingkaran, di bundaran Sibolga. Oh ada di Adipura tapi sampah di kiri kanan. Ya, itulah. Jadi pas kata Hitam tadi, masyarakat pun tidak bisa hanya mengandalkan kepada para petugas. Memang adanya apa namanya, penyapu jalan nih. Iya. Ya kan, Iya. penyapu jalan, dibersihkan, dikumpulkan, masukkan. Tapi kalau muara akhir tempat penampungan sampah itu. sementara itu tidak cepat diangkat, Ah, kan bisa berserakan. iya. Nah itu. Jadi artinya apa? Kondisi itu tidak dipertahankan karena tidak ada penilaian. Iya, Nah, jadi karena kebiasaan seperti itu yang terjadi. iya. Ah, Jadi oleh karena tidak ada penilaian tertentu seperti itu, termasuklah lalu lintas tadi, Lintas. truk masuk kota, Iya. ah. sumber kemacetan itu tidak terbantahkan sampai hari ini. Tetap truk masuk kota bongkar barang, ya kan? Ah, satu itu nggak penilaian, Hah? nggak penilaian. Tata ruang kota atau kita, Ya itu tadi. Itu tadi. Iya. oh nggak ada penilaian ya? Tapi nggak ada perlombaan Nggak lagi. ada perlombaan. Iya. Nah, sudah lepas. Masalah parkir lagi. Masa parkir ya, sudahlah. Macam itulah kondisi. Oh, makanya Kita lihat di kantor-kantor nggak usah sebut nama. Ada kantor camat juga. Lokasi parkirnya nggak ada. Memang banyak kantor di Sibolga ini yang tidak punya halaman parkir, Maitam. Jadi parkir di jalan, kiri kanan pula parkir. Tata ruang kota itu Nah, kan. itu tata ruang kota. Siapa yang menaungi itu? Tapi tidak ada penilaian. Oh nggak ada, iya ya. yang cerdas. Bah, puanya. Jadi, ya kembalilah kepada pengambil kebijakan dan keputusan di daerah kita kok. Bagaimana kondisi suasana tertib, bersih kota, tertib lalu lintas, iya kan, tertib perparkiran dan segala macam, itu bisa ditata ulang lah. Itu hanya leda. Makanya tadi, Walaupun tidak ada penilaian. betul. Makanya tadi kan perlu kesadaran dari masing-masing pihak. Betul. Contoh macam itu, Mama. Terkadang kita sadar bahwa kita punya sampah. Kita biasa kan masuk kan ada tapi sampai kok kan di lingkungan kita ada kita masuk ke plastik. Iya. Iya tuh, pesawat terbang lewat. Kita tapi kami banyak pesawat lewat. Macam zaman dulu, terbang. Siko kami. Pesawat! 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 Ada itu. Alah tuh. Jadi, Pesawat! Ikut si Rizky ya! Nah itu. Oke. Kesadaran dari masing-masing pihak. Nah, tadi Botan. Contoh kita sudah mau lah Sadar, oke. masuk ke plastik. Iya. Iya kan? Nggak ada tempat pembuangan kan? Iya. Ah, oke, kita tetap baik. Kita bawa mungkin di tempat lain atau di kelurahan lain. Dah, tunggu sini. Sampah di MP kami nggak bisa dah sampah dari Munak kata pulau. Akhirnya itu kan lewat jembatan. Sampahkan. Masukkan Kan itu kalau masalah nilai. itulah dosa anak penonton beberapa hal kondisi Sibolga Hariko. Iya kan? tapi ada penilaiannya, Mama. penilaian apa lagi? Ini penilaiannya tentang masalah sampah ini. Hmm. Serius gua. Lari frame kamera. Oh, penilaiannya ini ada yang menilai Ya. masalah sampah inilah. Hmm. Karena satu nggak dinilai itu kan. Sekarang kan terjadi perubahan iklim, Perubahan iklim. pancaroba lah namanya. Kalau banyak sampah contohnya di sungai, di Ya. laut, tersumbat parit, Ya. datang hujan deras, datang badai, Banjir. terjadi apa? Banjir. Banjir, kan? ya. Terus terjadi pembalakan hutan, potong-potong, datang hujan lebat. Yang terjadi apa? Banjir bandang kan? Banjir Udah terjadi bandang. di Indonesia kan? Udah banyak itu. Nah, itulah yang menilai. Berarti alam yang menilai. Ya. Mudah-mudahan lah, kita kan sekarang ini di atas bukit. Iya. Bukit Pencuran Gerobak. Jangan pula lah terjadi penebangan pohon-pohon secara liar, ya kan? Karena itu sangat berbahaya. Bayangkan kok banjir bandang dari atas ruruk tanah ke sana ke bawah, kan mengundang bahaya. Bakal kita disikau ruruknya. Kalau kita di Siko pasti tidak ruru. Iya, kalau Amda ada masalah. Karena jauh, tapi Amda. Jadi kata si Maitam nggak ada penilaian, masih ada penilaian alam. Iyalah, Seleksi alam. Si Iya. Alam nggak ikut jadi juri. Udah Alah. pindah, udah udah pindah. pindah, udah Ikut si pindah si Alam jadi alam. juri. Kemarin masih
Tetangga aku lagi Sudah sana. Dia ikut pindah. lagi. Sudah Iyalah, pindah. Ada mutasi nyo. Kan udah sapandape. Ah. Ada mutasi nyo. Wah. Jadi apa pula itu? Karena sajalan nih ya. Iya. Anak penonton, padahal cakap orang ko, iyo akan kita sambung balik posisi kampung halaman. Itu yang kita sampaikan, jangan sampai keras lagi petugas. Nanti bilang petugas keras, bilangnya kejam. Tapi dengan memakai badan jalan berarti mau mengangkangi hak orang lain. Penonton, kita sambung balik kota kami, posisi kampung halaman. Tadi terakhir ada baca kak orang ko soal si Alam dan kami pindah tuh. Bagaimana ceritanya itu? Kalau udah pindah si Alam, si seleksinya udah pindah. Makanya ketika si Alam ndak ada, maka seleksi pun tidak berjalan. Oh. Ketika si seleksi ada, si Alam ndak datang. Bingung nak kan, kamu sendiri bingung. Mana jumpa? Jadi mencermati situasi kota kita si Boga, dosa penonton. Ya, kita tidak memberikan penilaian tertentu, tapi nyatu kita. Artinya memang yang kita lihat lah sehari-hari. Nan nyatu ada dan kita rasakan, kita lihat, ya kan? Itulah kondisinya. Jadi jangan heran dosa penonton, jika ada sampai sampah bertumpuk, malembak puluh ke jalan, habis di kaki kucing kok apa segala macam, datang puluh pemulung, kian baserak, dan bukan hanya di Sabuah Tampek dah. Ya, baik di jalan protokol maupun di daerah permukiman itu acok nampak. Pertanyaannya, mengapa bisa macam itu? Kan macam itu. Coba nggak ada penilaian. Oh. Ya makanya tadi Mama, tingkat kesadaran itu hanya dari sebelah pihak saja kah? Kan macam itu. Karena itu kewajiban dan tanggung jawab semua orang, bukan hanya pemerintah saja, bukan hanya masyarakat saja. Kalau sementara pemerintah pun bakuar-kuar begini, kita harus begini, ternyata orang terobos lampu merah aja, kan tidak ada gunanya. Tapi ini slogan si Wolga mantap sekarang dah. Apa? Pintar,
sehat, makmur. Hmm. Kan udah bagus. Kebersihan itu kan sehat. Iyalah. Dan tertib itu kan pintar. Salah satu di cakupan pintar. Hmm. Kalau udah ini tercakup semua ya jadi makmur. Bagus slogan Sibolga itu sekarang. Kalau namanya slogan tetap akan bagus, namanya slogan. Tapi kalau nggak bagus, kalau nggak diterapkan. Itu. Kalau slogan seharusnya bagus, tidak ada slogan orang buruk rupa hitam sekali, tidak ada slogan orang macam itu. Buruk rupa, Cermin dibaca. kaca dipacah. Jadi tidak ada slogan itu yang buruk, yang jelek. Tetap bagus kalau slogan, tapi pelaksanaan sesuai tidak dengan slogan. Itulah yang kamu katakan, jujur saja lah. Iyo, misi dari pemerintah daerah kok tidak sejalan. Tidak sejalan, walaupun ada. Pertanyaan nih kok, maksud nama misi dari pemerintah kok tidak sejalan, yang mana kok yang tidak sejalan? Karena misi dari pemerintah kok yang tidak sejalan, yang mana kok? Yang mana nih? Ya, yang Itu dibilang mencurigakan. yang dibilang tulang tadi lah. Sehat. Pintar. Sehat itu kan awal katanya harus bersih dulu baru sehat kan Iya. begitu. Macam mana? Awal Sehat itu cerita. awal katanya C. awal katanya sehat pun yang lain Awal ceritanya kan harus bersih dulu. Ah. Awal cerita kan harus bersih, baru bisa menuju sehat. Ah. Iya kan? makmur. Baru belum tentu juga kan? Ya, tapi bintang utaranya ya. Iya. Itu jadi memang jujur lah. Ambo perhatikan beberapa bulan ko tulang. Beberapa bulan terakhir kok kondisi sampah dan berserak menumpuk itu acok nampak. Beberapa bulan terakhir kok. Sama dengan Berarti- slogan COVID Corona itu. Hidup berdampingan dengan sampah. Hidup berdampingan dengan sampah. Kan Corona mulailah hidup berdampingan Berdampingan. dengan Corona, Iya. COVID. Berarti ini pun kita biasakan hidup berdampingan dengan sampah. Tapi barangkali itu kan kondisi munak pribadi. Kok ambuk kan agak jauh kalau dalam. Iya. Kok ambuk kalau lewat dari situ, ambuk blur. Sampah tuh. Nggak Tidak nampak. ada- Hilang juga kan? Iya, ambuk blur. Memang ada merek sampah rupanya, merek sampah. Ada. Salah dia apa? Ambuk blur sampah. Oh, datang baru panjaitan lagi. Iya. Jadi itulah disadap penonton. Ya barangkali banyak hal-hal lain yang taraso. Cuma raso tak ungkapkan, tak sampaikan kan macam Iya. itu ya kan. Namun baik itu marilah kita ambo makanya kita buka di awal cerita kita ke soal Adipura tadi. Itu kan lambang suatu kota yang diberikan itu sebagai suatu kota yang katakanlah nyaman, indah, bersih, tertib, tata ruangnya bagus segala macam kan macam itu. Karena memang betul kalau ketika orang masuk ke kota kita celiknya lambang itu berarti kota bersih. Berarti kota yang tertib. Itu yang pertama pasti itu. Memang ya. Makanya kan buku itu selalu diletakkan di jalan-jalan masuk. Pintu masuk ya. Cuma ya. Supaya tahu orang. Oh, kita masuk ke daerah Adipura. Wah, di Sibolga keren lagi. Iya. Dari kalau jalan kita dari Medan, pintu masuk itu pagar yang penuh dengan jemuran Tiba jalan kain. dari Medan. Nah, bukan. Jalan kita dari Medan katanya. Enggak. Lita itu mah jalan dari Medan. Bawa Lita awak. Bukan. Lintas kita dari jalan lintas Medan Iya. sampai ke pintu masuk Sibolga yang menyambut itu pagar yang penuh dengan kain. Pinggir jalan itu. jemuran. Kalau zaman Bukan Kalau zaman dulu Adipura namanya itu lagi. gaba-gaba. Dari karate minyak kalau zaman dulu. Kalau ini dari kain. Jadi kalau cerita tulang tadi itu justru di pagar taman, Iya. taman kota. Nah, pagar itu dipakai untuk menjemur pakaian. Bahkan di pagar kantor pun ada. Ada juga. Nah, itu. Memang nampaknya, memang nampaknya sepele, iya kan? itukah penilaian Adipura? Itu. Ya. Padahal kan aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah bahwa kalau ada jemuran di belakang dibuat atau di samping. Ya. Nah ternyata memang jemurannya di belakang, kainnya tetap di pagar. Pagar iya. Yang bertanggung jawab siapa di situ? Nah, itu. Masyarakat. Ya. Kan kesadaran tadi. lah. Kesadaran tadi. Iya, Kesadaran yang menimbulkan masyarakat. kesadaran ini kan kadang masyarakat nggak mau sadar. Yang Iya. menimbulkan kesadaran ini siapa yang Si bertanggung alam jawab? tadi, Si alam itu. si alam tadi. Kalau Oh, iya, hujan kan kembali. diangkeknya. Iya, kembali si alam. Iya, iya. Ala kamano. Alam. Ala di mano kini alam.
Alah, nasib Anda alam. Sabarlah yo. Itu. Takut ambo kebetulan namu si alam di luar tu kan. Tapi itulah kondisinya, kita bukan menuduh siapa-siapa ya. Cuma kondisi gelar Adipura tadi itu rasanya kok bisa dicabut saja oleh itu, Bah. Iya. Ambo kan enggak sesuai lagi sama kenyataan hari itu kok. kan bangunannya kan permanen banget, macam mana mencabutnya? Iya. Nggak bisa dicabut itu, Bah. Kalaupun dicabut akan berapa deh biaya? Baik, itulah dah. Mencabutnya itu dah. Kalau mencabut susah mak, kalau meruntuhkan mudah. Mencabut susah, macam mana mencabutnya? Lebih Kalau mencabutnya harus utuh. lebih gampang lagi, lebih mudah lagi, nggak ada risiko mencabut gadong ubi. Lebih gampang itu lagi. Enggak, memang ada keprihatinan kita. Itu Ya, benar. prihatin kita. Sebuah kota yang diberi gelar Adipura, tapi tidak mampu mempertahankan kondisi penilaian dari Adipura tuh. Itu dah. Makanya enggak ada lagi penilaian, bahaylah. Kan macam itu. Jangan seperti kemarin. Ah. Kalau sudah datanglah si alam dari perantauan, terjadi seleksi alam, terjadilah longsor beberapa titik itu di Sibolga, banjir. Nah, yang dirugikan itu siapa? Ya, masyarakat lah. Itu. Udah jelas ya, masyarakat. Dan yang jadi repot itu semuanya kan? Iya. Bukan cuma masyarakat yang repot. Iyalah. Semua dinas terkait. Iya. Ikutlah. Jadi maksudnya kurasa gini, Mama. Harus datang dulu si alam ini dari perantauan, diseleksi dulu, terjadi hal seperti itu dulu. Mungkin bisa lah kita surati ini. Iya. Supaya datang. Telepon lah dulu, lebih cepat ya. Lah hilang nomornya. Hilang. Baganti HP yang soalnya. Oh, si alam pun mengganti nomor. Iya, sialan pun baganti HP, jadi hati kita dipakai. Oh, hati. Hambo hambo barisuk datang saja lah orang ke N2 TV. Siapa nak masuk si alam tu katanya baru. Kok ambo pingsan. Sambil minum apa? Iya. Kalau dijadikan bulu penjahitan ya. Bulu penjahitan. Alah. Tapi teringatnya nanti Tak sumbek puluh. Iya. tempat Aturan itu akan pipet dia gini, selang. Nah, Aduh. nampakkan saya suka apa ica-ica mami. sudah. Jadi. Macam ayo. Wah, itu tadi lah. Ada apa-apa. Ada apa-apa. Baik, itu harus anak penonton. Ya, marilah kita sikapi perkembangan kota Sibolga, mudah-mudahan semakin baik kondisinya. Iya. Itu harapan kita. Iya. Dan kabar terakhir kepada busana penonton sekalian, iko kita ala lape dari jeratan si level ampe. Kamu macam itu. Disebutkan ala turun balik ke level 2. Nah, ditandailah dengan dimulainya balik belajar tatap muka bagi anak-anak sekolah. Marilah sama kita pertahankan kondisi kok. Kamu macam itu. Sama dengan tadi itu arahnya kiri kanan sebentar 4-2 sama cepat kali. Itulah dah. Jadi ya mudah-mudahan sekarang level 2. Kegiatan anak sekolah sudah masuk sekolah. Marilah sama kita pertahankan, terutama kepada masyarakat yang belum divaksin. Kan tidak salah kita Tapi panggil. dia juga apa memaksa ini. Apa namanya? Aku belum katakan semacam shock terapi. Waspada dengan gelombang ketiga. Waspada. Karena itu kan. Karena- Waspada dengan gelombang ketiga. Mana diajukan itu? Karena kan nggak ada penilaian. Iya puluh, memang dah ada penilaian. Iya kan? Nggak ada hadiah yang dapat. Menerah hambu di situ. Dari kita dia nilai 3 kate kan? Iya. Dari hati turun 9 kan? Itu Karena nggak ada penilaian, ya hadiah nggak ada, bonus nggak ada. Ya, oke lah. Marilah kita jago bersama situasi dan kondisi pandemi COVID-19 balik bagi masyarakat nan balun bawa vaksin, anak-anak sekolah nan balun bawa vaksinlah karena demi kebaikan dan kesehatan kita bersama macam itu. Nggak boleh dapat bari. Iya, dapat bare. Bahkan hadiah disediakan dan door prize. Iya kan? Nantilah mendapatlah. itu. Ya, nantilah itu. Ini kan mau tutupnya ini. Thriller Riko. Karena nggak ada penilaian di situ. Memang dah ada penilaian. Udah akan dibaca kayak
Baiklah ya. Ya, Mak bisa minum gede ya. Iya. Dusanak penonton, terima kasih atas perhatian dusanak sekalian. Lebih jon kurangnya, baitulah otak kami hari ko. Apapun cerita kami, tentu kami berharap adu guna jon manfaatnya bagi kita lah kasadonya ya warga kota Sibolga. Baiklah ya, siamat bintang siamat, ketiganya bintang puyuh lagu. Dusanak penonton sadonyo kami doakan selamat, kami nan bekarajo pun tak jauhlah dari maro. Terima kasih atas perhatian dusanak sekalian tanpa kecuali balabuh biduk di kualo. Biduk pincalang babalik haluan. Koklah iyo tadanga salah dikata. Biduk pincalang babalik juo. Kok tadanga salah kata juo? Pincalang tu babalik inyo. Mau ndak salah asli. Botan dotan Itulah. Balabu biduk di kualo biduk pincalang babalik haluan koklah iyo tadanga salah dikata mintalah kami sadonyo samo dimaafkan. Baiklah dusanak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi dusanak. Babalik juga. Pulau Lapan dan jauhlah di tangan. Pulau Lapan dan jauhlah di tangan. Di barisannya Pulau Orua siang sholat dua. Di balik pulau siang sholat dua. Hancurlah badan dikandunglah tanah. Hancurlah badan dikandunglah tanah. Dimudi nambahi ojuo dikana laju. Budi nambahi dikana laju. Kalaulah indah karenaulah bulan sayang. Kalaulah indah karenaulah bulan. Di manolah nyola bintang hari menenggilah hari.